Halo semuanya, kenalin nama aku Sufani, aku adalah seorang financial planner. Aku banyak bagikan tips tentang keuangan dan finansial untuk kamu yang mau benerin keuangan. Jadi hari ini aku mau bahas tentang financial planning untuk kamu yang sandwich generation. Jadi di video kali ini aku ingin membahas lebih ke gimana sih supaya kita bisa jadi a better sandwich generation sehingga tidak melahirkan generasi sandwich lagi setelah kita. Sandwich generation berhenti di saya. Aku jelasin sedikit dulu bagi kamu yang mungkin belum nonton video part satunya. Jadi sandwich generation itu adalah seorang anak yang berada di usia produktif yang dimana dia menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Itu generasi di atas dia dan juga generasi di bawah dia. Jadi selain dia harus menanggung keluarga kecilnya, yaitu istri dan anaknya, ataupun suami dan anaknya, dia juga harus menanggung generasi orang tuanya. Nah, sebenarnya jadi sandwich generation ini salah atau tidak sih? Kalau emang kita bisa menghidupi masa tua kita, kenapa kita harus membebankannya ke anak-anak kita gitu. Jadi biarkanlah mereka merancang kehidupan mereka sendiri selagi kita mampu menyiapkan dana pensiun kita sendiri. Jadi aku mau encourage teman-teman yang mungkin masih di usia produktif, mulai mikirin dana pensiun kamu sendiri, supaya suatu saat tidak membebankannya ke anak-anak kamu. Tapi kalau misalnya menurut kamu ya nggak apa-apa deh, emang seharusnya anak aku itu menanggung biaya pensiunku. Nah itu juga balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau menurutku, kalau kita bisa menyiapkan dana pensiun kita sendiri, kenapa kita harus membebankannya ke anak-anak kita? Biarkanlah mereka mengejar cita-citanya dan juga menjadi apapun yang mereka mau, tanpa harus terbebani suatu kewajiban untuk membiayai masa tua kita. Nah, jadi gimana sih kita bisa menjadi a better sandwich generation sehingga tidak menjadi pola yang berulang di generasi setelah kita? Sandwich generation ini terbentuk akibat mungkin orang tua yang tidak menyiapkan dana pensiun, atau mungkin orang tua yang bisnisnya bangkrut atau memang tidak bisa berpenghasilan lagi, atau mungkin ada juga orang tua yang emang sakit. Jadi ini ada banyak kemungkinan kenapa memunculkan sandwich generation ini. Tapi hari ini kita bahas tentang dana pensiun deh. Jadi soalnya kalau misalnya resiko bisnis dan resiko kesehatan itu kita tidak bisa mengontrol ya. Itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Yang bisa kita kontrol adalah kita bisa menyiapkan dana pensiun kita sendiri. Gimana sih cara menyiapkan dana pensiun kita sendiri? Nah, sebelum masuk ke dana pensiun, kita harus belajar dulu tentang piramida keuangan. Jadi di piramida keuangan itu ada beberapa step yang harus kita capai sebelum ke step dana pensiun. Yang pertama adalah arus kas dan dana darurat. Kenapa arus kas ini penting? Arus kas ini artinya pemasukan kita harus lebih besar dari pengeluaran kita. Artinya kita tidak besar pasak daripada tiang. Kenapa seperti itu? Karena kalau emang pengeluaran kita itu lebih besar daripada pendapatan kita, ya artinya kita itu malah nambahin hutang, bukan nambahin aset. Gimana kita bisa menabung kalau emang keuangannya itu emang nggak cukup gitu, malah kurang gitu. Jadi fokus utama kalau emang masih negatif adalah naikin income. Cara naikin income gimana? Itu ada beberapa cara. Bisa juga nego naik gaji, atau pindah perusahaan sehingga bisa nego gaji yang lebih tinggi, memulai usaha sampingan, atau apapun itu. Jadi kalau emang income-nya itu masih kurang, fokuslah untuk naikin income dulu. Sehingga setidaknya pemasukan itu bisa lebih besar daripada pengeluaran. Jadi ada spare yang bisa kita tabung untuk masa depan kita. Nah, setelah income kita ini aman, barulah masuk ke dana darurat. Dana darurat ini apa sih? Kenapa penting? Nah, flashback lagi ke 2 tahun lalu lah mungkin ya, tahun 2020. Banyak karyawan yang terpaksa harus dirumahkan, di PHK. Bayangin kalau kita tiba-tiba di PHK dan tiba-tiba dirumahkan. Dan juga sekarang ini di tech startup itu juga sedang lumayan heboh ya, banyak yang men-lay off karyawannya. Nah, bayangin kalau kita itu salah satu yang terdampak layoff. Penting kita untuk punya dana darurat setidaknya 6 kali pengeluaran bulanan. Kenapa 6 kali pengeluaran bulanan? Supaya setidaknya kalau kita tiba-tiba di PHK, itu pasti gak bisa langsung cari kerja. Gak bisa langsung diterima di perusahaan lain. Mungkin butuh spare waktu untuk interview HRD, interview user. Dan estimasinya mungkin dalam 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan itu kita nggak mungkin nggak makan. Kita nggak mungkin nggak punya pegangan sama sekali. Jadi penting untuk punya dana darurat. Step yang berikutnya itu adalah proteksi atau asuransi. Kenapa asuransi ini
adalah step kedua. Nah, mungkin banyak yang salah kaprah menganggap kalau asuransi itu sama dengan investasi, padahal jauh berbeda. Asuransi itu lebih ke untuk menjaga income kita kalau ternyata ada resiko kehidupan yang datang. Resiko kehidupan seperti apa sih? Resiko seperti kita tiba-tiba sakit, harus masuk rumah sakit. Atau ternyata amit-amit kita terdiagnosa penyakit kritis, kita tiba-tiba terdiagnosa kena cancer, nggak bisa kerja. Atau yang ketiga emang kita resiko meninggal. Karena meninggal, ya kita semua pasti meninggal. Hanya saja kita tidak tahu kapan timeline kita sendiri. Kalau ternyata kita adalah silent generation dan kita tiba-tiba meninggal, padahal kita adalah tulang punggung keluarga. Kalau kita meninggal, siapa yang bakalan membiayai keluarga kita? Jadi penting untuk punya asuransi. Pertama adalah asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatan penting? Karena resiko yang paling sering terjadi itu adalah kita sakit. Kecelakaan atau sakit yang mengharuskan dirawat di rumah sakit. Nah, siapa sih yang bayar biaya rumah sakit itu? Kalau kita tidak punya asuransi, artinya kita harus bayar sendiri pakai uang tabungan. Atau kalau misalnya kamu kerja di kantor, mungkin dapat asuransi kesehatan dari kantor. Nah, itu bisa dipakai juga untuk membayar mengklaim bill rumah sakit. Tapi kalau emang kantor tidak provide, ada baiknya kita mengambil asuransi swasta, kesehatan, atau minimal BPJS. Asuransi jiwa juga lumayan penting kalau kamu adalah seorang silent generation. Karena kalau misalnya kamu tiba-tiba dipanggil Tuhan, keluarga juga harus melanjutkan hidup. Bisa dari uang pertanggungan asuransi jiwa yang kita punya. Atau kalau emang nggak mau punya asuransi jiwa, setidaknya tabungan kita itu cukup untuk membiayai hidup mereka. Berarti artinya kita harus punya tabungan dan investasi yang cukup lumayan untuk bisa menghidupi orang tua dan juga anak-anak kita. Sampai setidaknya anak-anak kita itu bisa produktif, bisa cari duit sendiri lah. Baru setelah itu kita bisa naik ke level selanjutnya yaitu investasi. Investasi yang paling bagus itu adalah ke diri sendiri dulu. Ya, belakangan ini banyak terjadi investasi bodong ya. Jadi menurut aku investasi paling baik yang pertama adalah ke diri sendiri dulu. Sehingga kita tahu gitu, uang kita itu harus dialokasikan kemana aja. Jangan sampai dialokasikan ke tempat yang salah. Yang bukannya bertumbuh malah ludes habis semuanya. Yang kedua adalah investasi sesuai tujuan keuangan kamu. Kita bisa mulai memikirkan untuk dana pensiun kita sendiri. Supaya kedepannya kita tidak harus memberatkan anak-anak kita untuk membiayai pensiun kita. Nah, dana pensiun ini bisa disiapkan dari kapan? Bisa dari sekarang. Karena teman investasi itu adalah waktu. Jadi semakin cepat kita berinvestasi, maka akan semakin baik. Karena kita punya time frame yang lebih panjang. Mungkin di video selanjutnya aku bakalan bahas tentang gimana cara menghitung biaya pensiun dan berapa yang harus kita tabung untuk mencapai dana pensiun itu. So, see you on the next video.